sekian bagian untuk mereka. Usul fikih transitif memikirkannya. Hukum positif tidak berbasis nilai, karena dia positif. Nilai itu tidak diikut. Contoh, kalau saya jauh-jauh, dulu waktu ada ibu-ibu yang mencuri apa tuh? Buah coklat apa tuh? Atau buah ubi? Buah kakao. Mencuri buah kakao, ya, dipenjarakan kan? Berapa? 3 bulan. Padahal buah kakao 3 biji. Oke, kita bilang dulu masyarakat memaafkan pencuri tidak dipotong tangan. Itu cerita. MUI juga tidak berfatwa. Seharusnya MUI berfatwa berbasis usul fikih transitif dengan atas dasar keadilan. Ini tidak boleh dihukum. Kalau perlu dihukum pemilik yang mengadukannya itu. Kenapa? Karena ibu itu tak makan, cucunya menangis. Positif tidak melihat seperti itu. MUI diam. Kenapa? Karena MUI belum tahu ada usul fikih transitif. Emang hari ini baru bisa. Ya, mana taktor kayaknya? Nah, bukan taktor, karena udah ada kesimpulan MUI, tak tahu pikir transitif, maka kita kembangkan. Itu dia ya, itu maksud saya. Jadi usul fikih itu harus masuk dia ke perda, ke mana. Walaupun tidak terpilih ahli usul fikih menjadi legislatif itu, Inomat nanti Inas, Pak Reza, bagaimana usul fikih transitif kita sampaikan di depan para anggota DPRD Medan Sumut, kalau perlu di depan Bapak Prabowo DPR RI, ya kan? Bagaimana ini masuk? Paling tidak pikiran itu masuk ke dalam benak mereka. Itu dia. Ya, epistemologi sudah jelas. Saya kan belum jelaskan. Kalau you baca buku itu betul-betul, usul fikih transitif itu secara epistemologis dibangun atas 3 nalar. Pertama saya sebut dengan nalar qauli. Nalar qauli ini berbasis kepada ayat Tuhan dengan berbagai pendekatan linguistik, misalnya ini ya. Pendekatan linguistik itu boleh saja dengan mikrolinguistik, makrolinguistik. Mikrolinguistik berdasar struktur kata. Makrolinguistik itulah bagaimana bahasa itu berkembang. Hermeneutik itu menurut saya di bawah linguistik. Hermeneutik itu bukan metode tersendiri, tapi dia berada di bawah linguistik. Itulah makrolinguistik. Jadi pertama berbasis kepada nalar qauli, ayat-ayat Tuhan. Memang saya tidak lagi membahas al-amru al-aslu fil amril ujub. Saya tidak lagi membahas kaidah-kaidah itu. Semua ilmu usul fikih yang sudah ditulis ulama itu sudah keren, sudah paten. Sekarang bagaimana usul fikih itu masuk ke dalam berbagai keilmuan? Itu target kita. Bagaimana usul fikih itu bisa ditanggung jawabi oleh pemerintah? Itu target kita. Kita tidak lagi membahas teori-teori usul fikih yang lain. Ya segala macam itu sudah kita terima itu sesuai kondisinya. Tetapi bagaimana usul fikih yang diam ini bisa bergerak dia, merayap dia masuk ke berbagai sudut kehidupan. Termasuk misalnya dari al-daruriyah al-khamsah. Dikatakan bukan euforia. Yang kita buat itu berbasis kepada situasi kondisi. Orang sangat takut mengatakan Hizbuddin itu tidak nomor 1. Dikatakannya Hizbuddin itu itulah inti. Kalau sudah itu inti, semua ada dalam Hizbuddin. Imam Ghazali tak lagi menambah itu nafs, itu akal, itu gitu. Karena sudah Hizbuddin semuanya. Jadi mungkin ya saya tidak tahu Hizbuddin dalam pandangan usul fikih transitif itu tidak berbasis, tidak terkait dengan sembahyang, puasa tidak. Karena daruriyah ini kalau tidak dipenuhi terjadi konflik, chaos, pembunuhan, peperangan, itulah darurat itu. Orang tidak sembahyang, tidak puasa, tidak darurat. Darurat ini cerita dunia, efeknya baru ke akhirat. Sama dengan usul fikih. Usul fikih terlebih dahulu baru lahir maqasid syariah.
Jadi memahami ayat, aqimus shalah, tegakkan salat. Orang ulama kan bukan melihat kenapa orang sembahyang, tidak. Orang melihat struktur kata ini. Oh, ini wajib. Baru orang berpikir, apa wajib? Kenapa bisa wajib? Apa efek dari wajib? Bukan ditanya dulu. Bagaimana mau menanya? Kita belum paham apa perintah ayat. Aqimus shalah misalnya. Yang pertama diketahui linguistik. Apa maksud aqimu? Belum. Ketika sudah memahami aqimu dan seterusnya itu sudah pikir. Lahirlah kewajiban. Ketika wajib baru orang berpikir. Apa rupanya efek dari wajib ini? Nah, itulah maqasid syariah. Itu pendapat saya ya. Bukan maqasid yang di awal tadi boleh ada rumus berbeda pendapat secara masalah, ya kan? Tapi usul fikih itu melahirkan dari usul fikih itulah lahir maqasid. Makanya Abid Al-Jabiri kalau tidak salah, dia mau memisahkan maqasid sebagai sebuah ilmu tersendiri. Ya, Ibnu Ashur ya, Ibnu Ashur dia ingin memisahkan usul apa tadi? Maqasid syariah. Ya, Ibnu Ashur. Yasir Audah itu mengikut. Dan Yasir Audah juga lah yang termasuk mengkritik Ad-Daruriyah Al-Khamsah itu sangat personal. Nah, makanya kita kaitkan. Ini tanggung jawab pemerintah. Contoh, ketika dalam usul ini konsep transitif, saya tidak menyebutkan hifzuddin nomor 1, tetapi hifzul hayat, menjaga kehidupan. Hifzul hayat itu saya bagi 3, hifzul nafs, hifzul ta'am. Menjaga makanan itu bukan hanya soal halal tak halal, tapi pemerintah wajib menyediakan ketahanan pangan. Pemerintah. Karena kalau masyarakat tidak makan, masyarakat susah, maka kata Bapak Aristoteles, kemiskinan itu awal daripada sebuah pembangkangan atau revolusi. Kata baginda Rasul, al-faqru kadal faqru ayakuna kufur. Bahwa kemiskinan itu membuat orang cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Artinya darurat pemerintah menyiapkan makanan. Ya terserah, kalau Pak Jokowi kasih makanan langsung, itu bagus. Tetapi yang lebih baik ketika masyarakat tidak punya makanan, minim makanan, maka pemerintah wajib menyiapkan bagaimana pertanian. Wajib memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak ada makan. Jadi begitu ya. Itu kewajiban pemerintah. Menjaga nyawa, nafs. Tak ada ayat Al-Quran menyuruh menjaga agama secara zahir. Tak ada. Hadis juga tidak ada menyebut menjaga agama secara zahir. Tetapi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran secara zahir menjaga nyawa. Jangan bunuh, jangan membunuh, jangan dibunuh. Jangan bunuh anakmu, jangan bunuh dirimu. Artinya memang nyawa itu adalah itu sangat penting, walaupun dia kondisional. Nah itu dia Bung Aidil ya, artinya bukan sesuatu utopia. Secara landasan teologis, filosofi sosiologis sudah kita jelaskan dalam itu. Mengapa nyawa itu nomor 1 diletakkan itu diganti dengan hukum ayat? Kenapa kita masukkan to'am? Yang 5 itu tak ada to'am. Karena to'am ini darurat. Nanti bacalah Abraham Maslow bagaimana kebutuhan ini dan lain-lain. Kita ini pun bisa senyum-senyum karena to'am. Coba tak ada to'am. Berkelahi kita ini. Soal kedua, betul ya? Betul. Pasti berkelahi. Karena ada to'am lah. Makanya gaji perlu cepat cair. Nah, serdos perlu cepat cair supaya to'am bisa berputar. Betul ya? Sepakat. Wajib itu dia. Nah, begitulah seterusnya ya. Artinya dalam pandangan usul fikih transitif, seorang presiden ketika dia tidak mampu memenuhi at-daruriyah al-khamsah ini, maka presiden itu tidak layak menjadi presiden. Maka rakyat harus segera melakukan impeachment secara konstitusional.
Kenapa presiden itu dipilih untuk mengamankan kehidupan masyarakat? Mau Bapak pilih presiden? Presiden kalau makan tak ada, nyawa Bapak terancam, keluar pagar bahaya, oh bisa golput itu tak berani mengantar. Nyawa terancam. Nah, gitu kira-kira ini. Jadi sampai ke sana dia. Ini bukan lagi persoalan pribadi, kedua. Ini persoalan konstitusional dan institusional. Itulah pemerintah. Begitu dia. Ya kalau dalam konteks pemimpin institut ya rektor lah. Dalam konteks fakultas dekan. Jadi kalau dekan itu tak cakep, jadi dekan turunkan secara konstitusional. Tak ada pula maju fakultas tuh. Awak tertekan batin sebagai dosen. Bertengkar terus dalam grup. Kapan saya duit, yang mana soal daftar mata kuliah, kenapa yang lama-lama sudah 8 tahun mengabdi dibuang begitu saja. Ini kan dekan tidak bijak, tidak cakep. Pimpinan tidak cakep, tidak mampu menjaga ad-daruriyah dosen-dosen turun dan dekan itu secara konstitusional. Tentulah rektor yang memikirkannya, kasihkan masukan ke rektor, kemana ibu rektor? 90% dosen sudah tidak lagi percaya dengan dekan ini. Hanya sedikit sensitif, sesuai dengan makam dan level. Kenapa? Karena di situ banyak hal-hal darurat yang harus diamankan oleh si dekan. Mana Bang Azwani? Cocok. Nah, itu kira-kira ya. Jadi artinya untuk transitif itu menarik pemerintah terlibat, ya, terlibat serta dalam hal ini. Nah, apa lagi? Contoh, ya fatwa MUI tadi, ya, betul lah, fatwa MUI COVID itu. Fatwa MUI itu kan hanya memilih halal dan haram kan. Ini pakailah yang halal, jangan yang haram, vaksin itu. Tak pun dikasih fatwa, dah tahu orang Islam tuh itu barang harus dipilih. Tak ada fatwa MUI itu, tak apalah, tak tahunya kita itu hanya halal, kecuali darurat, selesai, kan gitu. Nah, usul fikih transitif lebih dari itu. Semestinya fatwa MUI itu dia sampai kepada mewajibkan pemerintah memproduksi vaksin. Dia punya multiplier effect. Tidak hanya memilih mana barang yang halal, mana yang haram yang dimasukkan oleh Amerika dan China. Itulah gagasan gerakan total produksi Islam transitif ini. Jadi kalau fatwa MUI itu sampai kepada kewajiban pemerintah mengatasi masalah wabah ini dan darurat ini, pemerintah wajib bikin vaksin. Tentu nilai fatwa itu jauh lebih baik dari fatwa hanya menentukan mana vaksin halal, mana vaksin haram. Nah, begitu dia ya. Ya, saya senang ya, artinya Ustaz sudah bilang buka fakultas usul fikih. Ya, Inomat mungkin prodi usul fikih, ya kan? Jadikan buku apa? Mata kuliah ajaran. Saya pun senang mendengarnya. Saya punya usul fikih transitif atau Islam transitif ini kan menggunakan pendekatan kolaboratif. Hari ini UIN Sumatera Utara dan UIN Indonesia ini kan sibuk dengan pendekatan integrasi. Saya rasa tenggelam nanti loh. Muncul Islam transitif dengan pendekatan kolaboratif. Siapa tahu? Ya pelan-pelan lah bantah. Ya, ini kan alam yang meminta. Betul kan? Itu tadi ya tadi. Jadi pendekatannya kolaboratif. Islam transitif pendekatan kolaboratif, bukan integratif. Mana? Bisa, transitif ini makan korban, bisa dia kerjasama. Nah. Ya, tadi udah kita bahas. Ya, wajib objek. Soal bahasa itu sudah jelas. Artinya kata ini jangan kita gunakan satu segmen saja. Satu kata itu bisa digunakan banyak-banyak tempat. Wah, siap, nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih Mas Atif. Alhamdulillah, itu betul.
Jadi Islam transitif mencari korban kan? Betul. Nggak bisa lah kerjasama. Korbannya kan korban baik. Jangan kalau minta baik. Contohnya tadi ada duit. Kalau minum kopi, kalau tak kasih minum kopi jauh lah kawan tuh. Karena perintah apa kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidur dalam kenyang, tetangganya dalam keadaan lapar. Makanya dalam Islam transitif, ketika membahas iqra, itu ada satu level namanya understand, memahami. Jadi kalau kita berkawan di gereja dekat, Mr. Reza dah tahu saya ada masalah. Saya mau baca dah tahu. Bisa kita nak sorong langsung nih, boleh-boleh apalah. Itu kita sudah understand, membaca. Understand membaca. Kita kan tidak. Kawan mau utang, belum kita tanya berapa. Aduh, dah kita baru bayar utang kredit. Belum kita tanya berapa yang mau perlu. Padahal kita sudah sahabat. Itu tidak understand. Ini saudara, ada lagi ya? Ada lagi ya? Oh ya, izin ya? Oke ya. Ya, betul. Kalau sini ini betul kata orang Kaisar. Merasionalkan, mengaplikasikan, ya, memproduksi. Jadi hukum itu dalam usul fikih transitif, hukum itu bukan hanya sebatas normatif. Hukum itu adalah produk. Jadi saya mengatakan hukum itu adalah produk. Baik produk material maupun produk immaterial. Itulah hukum. Untuk membawa usul fikih ini luas. Bukan hanya hukum yang bersifat normatif itu. Pasal 1 nomor sekian. Atau wajib lil muslimin. Nah, bukan begitu. Bukan itu saja hukum. Tapi produk inilah hukum. Makanya ada gium yang kita bangun. Atau istilah yang kita bangun. Katakanlah. Dimanapun kamu berada. Di situ ada usul fikih. Nah, dimanapun kamu berada. Di situ ada usul fikih. Darurahnya kan. Saya bercakap, betul kan? Kawan-kawan bercakap, ini darurah ini. Tapi kajiannya kan pakai mic. Betul? Tuh, gelas. Darurahnya minum. Ini kalau ke dapur, minum terus. Nah, pakai gelas. Nah, itu kira-kira ya. Nah, jadi dimanapun Anda berada, di situ ada usul fikih. Ya betul, buku ini adalah sebuah metode. Kita menawarkan metode pemikiran dalam konteks bagaimana memproduksi, baik itu hukum maupun non-hukum. Jadi kita tidak lagi membahas kiasnya macam mana, istisna macam mana. Jangan bayangkan usul fikih transitif ini mau membahas kias atau tidak. Ya mengembangkan yang sudah ada itu dengan tawaran-tawaran baru.